Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita sangat bersuka cita pada hari ini, amin. Setiap hari kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Karena dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan selain kita memberikan setiap yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, seperti pada saat hari ini kita akan bagaimana merenungkan firman Tuhan untuk mengajarkan kita untuk bagaimana kita tidak menyia-nyiakan bakat, menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dalam kita mengiraukan Tuhan, amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25. Ayat ini sudah tidak asing dalam setiap kehidupan kita. Dan di sekolah minggu pun ini sudah diajarkan untuk sekolah minggu, untuk mereka belajar, memahami akan artinya bagaimana tentang talenta. Betul. Nah, Bu Melda udah tahu loh. Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14, dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Tidak mengapa, agar supaya kita lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan baca. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Korupsi dia. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka katanya Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dan tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini mengenai tentang bagaimana tentang akhir zaman. Ngeri kali ya kalau misalnya mengenai tentang akhir zaman ya. Ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus untuk setiap kita juga. Untuk bagaimana kita menjaga setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan perumpamaan bagaimana, contoh, ketika kita mempunyai bos dan pergi keluar negeri. Lalu katanya bosnya ini aku berikan kepadamu 5 talenta sama satu orang ini. Terus satu orang lagi, ini aku berikan kepadamu 2 talenta. Kau jaga ya, kau kembangkan talenta ini ya. Sama satu orang lagi, jadi ada 3 orang. 1 talenta ini aku berikan kepadamu. Kau jaga ya, dan kau kembangkan. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kita harus apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Talenta apapun itu, jangan kita pendem. Gitu ya. Jangan kita pendem aja. Seperti firman Tuhan katakan, dia mengubur 1 talenta itu. Padahal hanya 1. Sedangkan yang lainnya, teman-teman yang lainnya mendapatkan 5 dan 2. Banyak. Dia hanya 1. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuannya. Tetapi yang 1 talenta ini, dia tidak menjaga apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Malah dia kubur talenta itu. Yang terjadi dalam hidupnya apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Ini berbicara tentang bagaimana kita pada saat ini, ketika Tuhan mempercayakan kehidupan kita sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk bekal kita. Amin. Agar supaya Tuhan menyambut kita. Haleluya. Tuhan, oh ini Tuhan, setiap kau percayakan, aku kembangkan. Terus yang satu lagi, Tuhan ini yang kau percayakan, aku kembangkan. Tapi kalau misalnya kita tidak menuruti akan seperti khotbah yang waktu judo, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dicampakkan. Campakkanlah yang tidak berguna itu di dalam kegelapan. Campakkanlah hamba yang tidak setia itu dalam kegelapan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di mana itu? Di neraka. Serem ya. Di sini kita belajar untuk bagaimana kita harus memahami akan rencana Tuhan. Tapi kan aku kan dalam keluarga begini, kan mungkin ada ya, apalagi anak-anak muda, dia merasa aku ini, orang tua aku ini broken home. Orang tuaku ini setiap hari berantem. Gak mungkinlah Tuhan mempercayakan kepadaku hal-hal yang seperti firman Tuhan bilang. Setiap kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan yang ada, Tuhan sudah memberikan masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Seperti dalam Mazmur 139 ayat 13 katakan begini. 139 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi setiap apapun kita memang sudah direncanakan oleh Tuhan dalam kandungan ibu kita, dalam mama, dalam emak kita gitu ya. Nah, jadi setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan, kita sudah dalam sejak kandungan. Tuhan sudah memberikan, nih nanti kau besar, nanti akan aku percayakan ini. Tuhan sudah merencanakan yang luar biasa untuk kita. Tuhan merencanakan kebaikan untuk kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta itu. Jangan seperti yang orang satu, Tuhan sudah memberikan percayakan hanya 1 talenta, tapi hanya dia kubur di dalam lubang tanah, dia bilang. Dia kubur dengan alasan agar supaya tidak diambil orang. Tetapi di sini artinya bagaimana kehidupan kita harus bisa membuahkan hasil. Tidak lama lagi kita akan
merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan di dalam 10 hari kita bergumul agar supaya apa? Kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ini adalah satu pergumulan kita. Ini adalah satu tujuan kita agar supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan. Agar supaya apa? Kita mau Tuhan mau adalah apa? Tuhan tidak mau kita di luarnya. Tuhan mau kita itu di dalamnya. Tuhan itu tidak mau kita seperti ranting-ranting yang kering. Maka dari itu kita sangat membutuhkan jangan sampai kita absen yang namanya doa 10 malam. Kita harus bergumul karena akhir-akhir ini adalah akhir-akhir yang jahat. Amin. Kita tahu bersama sudah banyak kejadian-kejadian aneh. Ini lagi kejadian baru. Bangsa Indonesia akan jadi bahan percobaan untuk vaksin-vaksin apalah itu, ya kan. Jadi saat ini adalah kita bergumul untuk bergumul bagaimana kita mengembangkan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus kembangkan apa itu yang ada dalam hidup kita ini. Kalau mungkin kita tidak bisa menjadi pendoa syafaat gitu ya. Kalau mungkin anak-anak muda udah bisa tamborin dikembangkan, banner dikembangkan. Untuk apa? Bukan hanya untuk dilihat orang, amin. Tapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan sangat suka yang namanya tari-tarian dan pujian penyembahan setiap kita yang meninggikan namanya. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, satu tujuan kita adalah untuk apapun yang kita kerjakan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apapun yang kita kerjakan itu untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Untuk memberikan setiap yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya untuk kita, aku mau beginilah agar supaya aku disanjung orang. Itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sudah mencuri kemuliaan. Misalnya contoh, di dalam setiap komunitas, kalau berbicara itu seperti kalau kata Cingwati kayak ketuhanan Maha Esa. Kata-katanya kayak ketuhanan. Tetapi dalam satu pribadi, dalam satu roh dia, dalam motivasi, itu motivasi yang salah. Motivasi hanya untuk apa? Hanya untuk satu tujuan yang sangat salah. Tapi melainkan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan adalah bukan hanya memikirkan satu hal untuk jasmani kita, tetapi bagaimana kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, untuk bagaimana kita disanjung, bagaimana kita sangat dalam melakukan segala sesuatu yang dipercayakan, kita sangat gesit, kita benar-benar antusias, tapi tujuan utama diri dia adalah untuk diri dia sendiri. Itu akan dicampakkan oleh Tuhan. Tetapi melainkan kita melayani pekerjaan Tuhan agar kita untuk memberikan semuanya untuk kehormat kemuliaan nama Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan beri, maka pakailah itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, seorang Raja Daud. Kita tahu bersama ketika Samuel ke rumah Isai. Dia mencari orang untuk diurapi. Datanglah kakak-kakaknya Daud, kakak-kakaknya Daud. Samuel bilang sama bapaknya si Daud, "Mana anak-anakmu? Aku mau urapi." Datanglah satu, bukan itu. Datang lagi satu, bukan yang itu. Tuhan bilang bukan yang itu. Ada lagi anakmu? Ada, tapi lagi di kebun. Lagi jaga, mengembalakan domba-domba. Raja Daud, dia tidak pernah berpikir untuk dia menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan memakai seseorang, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia, Raja Daud, kesukaannya apa? Menari, bernyanyi dengan kecapi. Kupujilah nama Tuhan,
Itu Raja Daud. Ku sembah dan ku mulia gambusmu. Nah, betapa luar biasanya Tuhan itu. Tuhan memilih kita. Sekalipun aku belum tahu apa rencana Tuhan. Tetapi yakin percaya ketika Tuhan sudah memberikan tanda, ini yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan seperti Saul. Dia sangat iri kepada Daud karena Daud dieluk-elukan pada saat itu. Tapi Daud tidak merasa bagaimana dirinya sangat kuat. Dia tetap menghormati Saul. Tapi karena kesombongan dari Raja Saul, karena dirinya merasa lebih hebat dari Daud, akhirnya Tuhan mengambil apa yang ada dari Saul. Tapi luar biasanya Raja Daud juga, dia mengatakan apa? Sekalipun dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, dia mengatakan apa? Saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Di sini kita sama-sama belajar dari Raja Daud. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupannya ke depan. Dia tidak tahu apa yang perkara yang Tuhan kerjakan. Padahal dia yang tahu adalah dia menjaga domba. Ternyata Tuhan memberikan rencana yang indah untuk bagaimana dia menjadi seorang raja pada saat itu. Untuk menjaga bangsa Israel yang bandel. Bangsa yang terkenal, bangsa yang tegar tengkuk. Nah, sebelum dia memulai, dia harus mengalahkan siapa dulu? Goliat. Bagaimana banyak ujian dalam hidupnya. Dia maju kena, ke kiri kena, ke kanan kena, mundur kena. Karena semuanya tidak ada yang mendukung dia. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Ketika dia membunuh si Goliat dengan umban, dia hanya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang terjadi dalam hidupnya apa? Firman Tuhan katakan Daud itu masih merah-merah, masih muda, masih kalau kata zaman sekarang masih bocil. Tetapi Tuhan pakai Raja Daud. Haleluya. Kita tidak tahu ke depannya anak-anak kita Tuhan akan pakai luar biasa. Mungkin salah satu dari anak-anak jemaat di Eklesia mungkin akan jadi presiden mungkin, amin, atau mungkin menjadi seseorang yang benar-benar firman Tuhan katakan, engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Asalkan apa? Kita harus menjaga setiap perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekalipun itu aku hanya kolektan, apalah itu, setia dulu dalam perkara yang kecil kata Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar ketika kita menjalankannya itu dengan penuh sukacita. Secara manusia, ketika banyak hal yang membuat kita jatuh, kita ingin rasanya pengen menyerah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pengen menyerah akan perkara yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi yang ada dalam hidup kita ketika kita melakukannya dengan segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, dan menjalankan dan mengembangkannya, Tuhan bilang apa? Maka kata Tuhannya itu, baik sekali perbuatanmu. Amin. Hai hambaku yang baik dan setia, kita disanjung oleh Tuhan. Sekalipun manusia tidak pernah menyanjung kita, tapi ketika kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan katakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam, apa dia bilang? Dalam kebahagiaan. Kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa kan Tuhan kita itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita setiap talenta itu melebihi batas kita. Tapi Tuhan memberikan talenta karena Tuhan bilang, kamu mampu. Maka Tuhan memberikan. Seperti satu orang tadi, Tuhan berikan satu. Karena apa? Tuhan sudah mengetahui bagaimana dia tidak mampu. Satu talenta saja dia kubur katanya. Bagaimana 5, 3, 2 seperti yang lain. Gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana kita belajar untuk terus tetap, bagaimana kita mengembangkan
setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita terus tunduk di hadapan Tuhan. Jangan merasa penting. Jangan merasa penting dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau tanpa kita, tidak bisa itu. Tetapi semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Semuanya anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta yang luar biasa. Tuhan katakan, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Pada saat ini, Tuhan sedang memberikan kita talenta-talenta yang luar biasa. Tetapi cuma Tuhan akan tagih itu. Firman Tuhan katakan, kembalilah tuannya itu dan menanyakan, mana talentamu? Mana yang sudah kau kerjakan? Apakah kau kembangkan itu? Apakah kau persembahkan? Jangan seperti Kain. Dia memberikan persembahan untuk Tuhan tapi setengah-setengah. Karena kemarahan dalam hidupnya, dia membunuh adiknya. Karena apa? Dia iri sama adiknya. Kok bisa adiknya yang mendapatkan sesuatu hal yang persembahan yang diterima oleh Tuhan, kok aku enggak? Aku kan lebih tua, mungkin gitu kan. Dia merasa aku lebih tua, apa dia masih bocil? Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bagaimana tentang ketulusan hati kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk bukan untuk bagaimana untuk orang-orang menyanjung kita, tetapi semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya masih ingat tentang nilai-nilai talenta itu. Sudah pernah Bapak Gembala jelaskan, 1 talenta itu berapa, 2 talenta itu berapa, jadi dikalikan berapa. Coba nonton YouTube ya. Nonton YouTube biar kita bisa memahami, amin. Berapa itu talentanya, berapa ininya. Jadi semua yang kita rasakan saat ini, yang kita semuanya itu titipan dari Tuhan. Seperti halnya kita itu seperti halnya tukang parkir. Contoh, kalau kita ke Alfamart, motornya dijaga oleh tukang parkir, tapi itu bukan punya kita. Semuanya itu punya yang punya motor ini. Seperti halnya hidup kita. Kita ini hanya sementara di dunia ini. Tuhan memberikan setiap apa yang ada dalam hidup kita itu agar supaya kita bisa kembangkan, kita jaga, kita pelihara. Sebentar lagi 10 malam, mari sama-sama kita terus berlomba-lomba. Amin. Berlomba-lomba dalam kita agar supaya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Agar supaya seperti kesaksian Tante Tutu tadi, setiap kita Tuhan sudah memeteraikan. Amin. Kuasa itu adalah ada dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kasih Tuhan, anugerah Tuhan dengan Roh Kudusnya. Sehingga kita terpukau. Kok aku bisa gitu ya? Firman Tuhan katakan, dengan kita menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai power. Amin. Kita mempunyai power itu. Yang tidak punya power hanyalah iblis. Dia hanya cemen dia. Dia hanya maunya kita diintimidasi agar supaya kita jauh dari Tuhan. Agar supaya apa? Kita tidak mempergunakan power dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita belajar, amin. Jangan menyanyiakan talenta dari Tuhan dalam hidup kita. Jangan menyanyiakan setiap talenta-talenta hanya untuk keduniawian. Jangan menyanyiakan ketika Tuhan memberikan talenta, kita hanya berikan kepada dunia saja. Tetapi kita memberikan talenta itu, setiap apa yang ada dalam hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Raja Daud, dia mengembangkan setiap kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup dia. Sekalipun banyak tantangan dalam hidup dia tetap maju pantang mundur. Dan manusia, ini kan bahasa ya, manusia, dia pernah jatuh,
tetapi dia datang kepada Tuhan dan minta ampun. Seperti Rasul Petrus. Apakah dia pernah mengecewakan hati Tuhan? Pernah. Dengan apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Perbandingan antara Petrus dan Yudas, mana lebih parah? Petrus, dia menyangkal. Tuhan bilang, engkau menyangkal aku juga menyangkal engkau di rumah Bapakku. Tetapi yang dilakukan Petrus, dia datang dan bertobat. Dia berubah. Sedangkan Yudas, dia mengkhianati, seharusnya dia minta ampun sama Tuhan. Tapi yang dilakukan Yudas hanyalah bunuh diri. Dia lebih mendengar dari bisikan si iblis. Tapi di sini kita belajar, amin. Kita terus belajar dalam proses yang kita hadapi saat ini. Setiap apa yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan tanggung jawabkan dalam hidup kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan akan perhitungkan semuanya. Seperti ada di ayat 9, dia katakan, lama sudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi tidak ada setiap pekerjaan kita, tidak ada pekerjaan kita untuk Tuhan yang sia-sia. Amin. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat ini adalah mendorong kita untuk tetap terus maju di dalam Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekalipun, contoh, ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Dia katakan, sekalipun aku ini yang mengajarkan kamu tidak ada, tolonglah kerjakan keselamatanmu masing-masing. Amin. Tolonglah tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Contoh, sekalipun Bapak Gembala dan Ibu Gembala lagi pelayanan di luar, tolonglah kita semua tetap hadir. Amin. Tolonglah kita tetap terus melayani Tuhan. Haleluya. Karena hanya Tuhanlah yang melihat kita. Hanya Tuhanlah yang yang akan mengerjakan setiap kebaikan dalam hidup kita menurut kerelaannya. Maka dari itu kita terus tetap mendorong hidup kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat yang 10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Setiap apapun yang dipercayakan oleh kita, marilah kita kerjakan sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan kita bersungut-sungut. Setiap ada firman Tuhan ini untuk saya pribadi dan untuk setiap kita. Amin. Untuk mendorong kita untuk terus maju dalam Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita kembangkan, mari kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar supaya ketika Tuhan bertanya, mana yang aku beri kepadamu, mana tanggung jawab yang aku berikan kepadamu, kita memberikan sesuatu hal yang mengembangkan, yang membanggakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan apa? Masuklah dengan penuh kebahagiaan. Inilah kebahagiaannya. Aku sudah memberikan engkau ini, tapi engkau setia dalam perkara kecil. Maka aku akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi engkau akan selamat. Daripada kita menyembunyikan talenta-talenta kita yang hanya satu atau mungkin setengah, kita tidak kembangkan. Akhirnya kita dilemparkan dalam kegelapan. Di sanalah terjadi ratap tangis dan kertak gigi, kata firman Tuhan. Dan di ayat ini dikatakan, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Setiap tanggung jawab untuk melatih diri kita
agar supaya kita tetap setia dalam perkara kecil. Amin. Gesitlah seperti Marta, tapi mempunyai hati seperti Maria dalam melayani pekerjaan Tuhan. Perumpamaan talenta ini adalah tentang konteks pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ketika nanti hari itu akan tiba, semuanya Tuhan perhitungkan, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan seperti janji firman Tuhan. Amin. Janji firman Tuhan yaitu apa? Yerusalem baru itu. Untuk dalam hidup kita, sekalipun banyak ujian dalam hidup kita, sekalipun banyak tekanan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi jadikanlah itu suatu dorongan kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Amin. Atau mungkin kita merasa tidak berani, aku belum berani. Mari kita sama-sama, firman Tuhan katakan, mari kita berdoa. Maka dari itu ada yang namanya 10 malam untuk mendorong kita agar supaya Roh Kudus mendorong kita untuk terus maju untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk agar supaya mengajarkan kita. Atau mungkin kita, aku belum bisa berdoa. Kita belajar. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita untuk kita tidak bisa berdoa. Jemaat-jemaat Tuhan, saya pribadi dulu, sebelum saya sekolah Alkitab, saya tidak bisa apa-apa. Berdoa pun saya minder. Apalagi yang namanya pimpin pujian, apalagi yang namanya berkhotbah. Tetapi dalam sekolah Alkitab itu, karena saya mempunyai, padahal mama saya bilang, janganlah sekolah Alkitab. Menjadi hamba Tuhan itu tidaklah mudah. Menjadi seorang hamba itu tidaklah mudah, banyak tantangannya. Jangan sampai menangis mama saya itu sih. Oh, Ibu Ondang, Ibu Jaya, sampai nangis dia. Tolonglah jangan sekolah Alkitab. Tetapi karena Tuhan sudah menaruh panggilan itu, tetap saya jalani. Banyak tantangan di sekolah Alkitab. Saya dapat poin, kan dari preman kan masuk, dapat poin. Tapi di situ belajar terus sehingga saya bisa dapat berdoa. Karena di situ yang diajarkan di dalam sekolah Alkitab juga untuk bagaimana puasa. Seperti semalam sharing sama Bapak Dipo, puasa 3 hari 3 malam. Ada teman saya puasa 5 hari 5 malam. Terus tidak mati orang itu, kata Pak Dipo. Kata kepala sekolah saya, kalau mati orang itu dalam berpuasa 5 hari 5 malam, 3 hari 3 malam dikasih peti emas. Kan tidak ada kan? Masalahnya itu nggak ada. Karena apa? Kekuatan dari Roh Kudus itu sendiri mengajarkan kita tetap maju dalam Tuhan. Setiap bakat-bakat dalam hidup kita jangan kita pendam. Amin. Melainkan kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, agar supaya apa? Tuhan menyambut kita dengan talenta-talenta tersebut. Tuhan menyambut kita, Tuhan mendapatkan suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan seperti talenta yang satu, hanya satu Tuhan percayakan, tetapi dia tidak kerjakan. Terus kita tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun apapun tantangan itu, tetap kita maju dalam Tuhan, karena Roh Kudus yang akan membimbing kita. Amin. Puji Tuhan. Ajar selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.